Kita ngopi dulu, Om. Oh iya, ngopi terus gua. Iya. Mantap ini kopi lu. Kopi apa nih, Dan? Ini Cap Teko. Cap Teko. Namanya Cap Teko. Jawa Barat ya? Jadi dia di Bogor produksiannya. Jadi gue promosi dikit. Dan jualannya tuh cuma wilayah sini dan Bogor. Oh ya? Marketnya cuma di Bogor? Iya. Lari ke kota Depok aja gue cari langka nih kopi. Tapi bisa lewat online dong, pembelian? Kayaknya masih konvensional sih. Masih konvensional? Jadi reseller yang jual. Oh gitu. Gitu. Iya, khas banget. Jadi gue punya asam lambung yang inilah yang cocok Mantap. kopinya. Dan gue udah nggak pakai gula. Jadi gue pakai nih. Iya. Tapi gue emang sukanya agak manis. Agak manis ya. Kalau orang bilang, wah lu kalau pakai gula, lu nggak ngerasain kopi. Kayak baru ngopi perasaan. Ya, alhamdulillah sekarang kita kedatangan tamu spesial. Senior gua yang boleh dibilang gua sebenarnya niru atau curi-curi ilmu dari beliau nih. Dari soal produksian, editing, dan segala macamnya. Nah, Om Gareng, pertama sih gua mau ngebahas soal multimedia atau yang berkaitan dengan konten kreator, karena sekarang eranya digital ya. Yang gua kenal lu dulu juga seorang jurnalis, videografer juga masih main. Sekarang masih jurnalis apaan? Kalau jurnalis itu ada di diri. Oh, diri. Itu di diri. Jadi kadangkala kalau gue menemukan sesuatu, entah itu berita atau situasi yang menurut gue masyarakat baik pemerintah harus tahu, gue harus kabarkan itu. Nah, kalau dulu gue menggunakan media. Iya. Kalau sekarang media itu tersebar luas. Iya. Ya kan? Bisa lewat sosial media, bisa lewat kanal YouTube, dan itu lebih gue ke sana. Itu cara gue berkomunikasi. Kalau dulu lu berarti kerja di media cetak. Dulu media cetak. Dulu kalau lu bicara rubrik otomotif itu tahun 90 nggak banyak, cuman ada Automotive Group. Lalu di tahun 2000 awal, franchise dari Inggris, majalah tertua di dunia tuh. Kita masih perang di Ponorogo, dia punya majalah tuh, namanya Autocar. Nah, Tahun berapa itu? itu tahun 2000, masuk ke Indonesia, franchise, jadi Autocar, berbahasa Indonesia. iya. Dan gue diminta untuk gabung ke situ. Saingannya Top Gear itu. Nah, Top Gear kemudian belakangan. Ya, lalu ada Motor Trend dari Jerman. Iya. Motor Trend Amerika, lalu ada apa sih, Buick kalau nggak salah apa namanya dulu, itu dari Jerman. Itu sama-sama tua tuh. Gitu. Nah, gue di Autocarnya. Nah, gue juga yang bikin kanal atau rubrik otomotif di Suara Pembaruan. Pos Kota gue suka nulis. Banyak lah, Sinar Harapan gue nulis gitu. Jadi urusan otomotif udah mendarah daging. Jadi nulis itu sama dengan kita bikin caption kali ya? Betul. Tapi kalau menulis jurnalistik itu adalah satu teknik yang tersendiri, ada ilmunya, makanya S1 itu. Oh, harus ada S1, baru lu bisa jadi tulis. Tapi sekarang udah canggih, Om. Ya sekarang semua orang bisa berkomentar ya. Ada namanya Chat GPT. Oh iya. Jadi AI. Iya, AI. Jadi Iya. ada aplikasi. Lagi ada ajan nih, John. Iya. Ya Allah Akbar. Alhamdulillah sekarang udah masuk pasar. Ya. Jadi itu ada Chat GPT yang gue tahu. Lu tinggal download, emang ada bayar atau enggak kalau nggak salah. Lu mau nulis apa nih? Lu tinggal masukin kata kuncinya, dia akan menjelaskan. Iya, betul. Bahkan bisa lu ubah ya. Iya. Kalau nggak cocok sama yang ini, cari lagi, search lagi, muncul lagi. Itu pengaruh dengan seorang profesi jurnalis. Dunia jurnalistik nggak bisa tergantikan dengan AI. Oh, yes. Gitu. Karena ada patron-patron di mana kalau jurnalistik itu bukan kata kita, tapi kata sumber. Makanya dan ada emosional kali dalam penulisan itu. tidak boleh menyertakan rasa. Nggak boleh. Misalkan ngomong gini, ini nih pedes nih nggak enak, nggak boleh tuh, itu udah rasa lu. Pedes nggak enak buat lu, buat orang lain belum tentu. Jadi lu hanya bilang ini pedes, gitu. Terus kayak menulis jurnalistik, ada orang mengeluarkan air mata, lu belum tentu dia nangis loh. Jadi lu bilang gini, oh dia nangis tuh kelihatannya waktu kejadian itu, kita lihat dia nangisnya kejer. Belum tentu. Tapi lu tuh harus tulis dia mengeluarkan air mata di saat kejadian itu. Jadi air mata itu kan banyak cerita kan, apa dia sedih, bahagia kan bisa. Lu nggak bisa kata-kata. Nah jurnalistik begitu. Makanya kalau jurnalistik hampir nggak bisa dituntut kalau lu menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik.
Gitu. Sumbernya bisa dituntut, jurnalistiknya enggak. Jadi kalau gue bilang, telah terjadi kecelakaan di sana, kata Jidon. Reng, kagak ada kecelakaan, kata Jidon. Bukan kata gua. Ya kalau mau marah sama Jidon. Iya, lu gitu. cuma nulis. Iya, gue cuma nulis. Walaupun gue tahu gitu. Tapi kalau misalkan sorry nih, lu perjalanan ke Halimun, ya kan? Lu merasakan. Itu rasa. Ya, iya, gelapnya rasa. Lu menulis tentang perjalanan tersebut. Betul. Kejadiannya entah itu ada macan kah, entah itu lu ketemu kuntilanak kah, kan gitu. Ya betul. Itu ceritakan sepenuhnya rasa gue. Iya. Nah, dalam jurnalistik, kalau di video kita harus tulis titel nama gue yang sebenarnya, Wisnu Guntoro Adi. Jadi orang tahu. Nah, nanti tinggal orang, percaya nggak sih lo sama seorang Wisnu Guntoro Adi? Jadi tingkat reputasi. Kayak gue ngetes mobil, ngetes motor waktu jurnalis. Gue nggak boleh menggunakan kata kode gue, WGA gitu. Orang nggak tahu, tapi harus Wisnu Guntoro Adi. Tinggal orang percaya atau tidak sama gue. Lu percaya nggak nih hasil tesnya Wisnu Guntoro Adi? Oh, gue percaya sama seorang ini. Karena namanya utuh. Gitu, bukan lagi WGA. Iya. Gitu. Itu boleh. Kayak lu ngetes motor, ngetes track, nggak ada orang lain yang lebih tahu dari lu. Lu menceritakan, tapi lu harus nama aslinya lu harus kasih tahu. Nah, tinggal gue percaya nggak sama lu. Oh, gue percaya kalau Jidon. Kalau yang ini enggak nih, ini kayaknya vlogger-vlogger yang baru kemarin nih cuma modal tampang doang sama pinter ngomong. Gue nggak percaya itu. Bisa juga begitu. Reputasi jadinya. Jadi kenapa dipanggilnya Gareng? Oh, kalau Gareng lama dong ceritanya, itu dari gue SMA. Jadi kalau itu singkatan? Enggak. Itu SMA gue ngeledekin temen kayak Darus gue panggil. Dan dia manggil gue Gareng. Gue bilang, lu sampai botak Saryawan, gue bilang. Nama lu nyebut gue Gareng. Besok orang udah gak pakai nama gue. Tapi Darus, sampai lu mati, kepake nama lu. Iya. Dan itu berbalik sama gue. Temen gue yang gue sebut Darus nggak lagi digunakan. Gue Gareng sampai hari ini. Nah, sekarang nih, media massa atau ya media cetak udah berubah ke digital lah ya. Banyak yang tutup dong. Hah? Banyak yang tutup. Banyak yang tutup. Banyak yang tutup. Yang besar-besar udah tutup. Ya sekarang ada profesi baru yaitu konten kreator kan. Banyak dari situ, betul. Berarti penulis atau jurnalistik itu jadi seorang konten kreator juga dong? Bisa? Bisa. Jadi kalau dia mau alih profesi karena tantangan di dunia jurnalistik udah berubah masanya, ya dia bisa. Kan banyak tuh teman-teman gue yang jurnalis kemudian jadi konten kreator. Salah satunya Fitra Eri. Iya. Nah itu jadi sana gitu. Dia jurnalis. Dia jurnalis. Makanya dia ngomongnya juga betul. Enak, tertata. Ya kan? Dan dia nggak menggunakan sepenuhnya kata dia, tadi by data, dan data itu disebutkan menurut BMW datanya segini digunakan. Jadi kalau wah enggak tuh Fitra, bukan kakak menurut BMW, bukan kata gua. Gua cuma nyampein kata ke lu gitu. Kalau lu berarti spesialis apa nih? Off-road, adventure-nya atau touring-nya? Nah, belakangan gua kemudian bergerak ke sepeda motor besar tuh, terutama yang adventure Don. Tahun berapa? Itu tahun 2006 lah, 2005-2006 karena lu udah mulai hobi tuh di situ. Kalau main motor kan gue dari kecil, ya kan? Dari kecil main motor. Nah, ketika di 2005 itu banyak ATPM moge masuk ke Indonesia tuh, kayak Kagiva, Ducati itu masuk gitu kan. Nah, ketika masuk itu wartawan di challenge untuk test ride itu nggak banyak yang bisa karena moge gitu. Lalu gue masuk di situ lah. Masuk ngambil di situ, gue ngetes motor-motor gede ya, kemudian terus ke bawah sampai sini. Gitu. Nah, adventure ya motor ya keluar adventure ya gue coba-cobain adventure, dan tuh kemudian gue disekolahin di Hetslingen di Jerman untuk kelas enduro big bike gitu di BMW. Jadi gue punya sertifikat pelatihan di BMW untuk enduro gitu. Jago-jago enggak, tapi kalau teknik mah gue pelajarin di sana gitu. Mantap. Gue aja belum pernah ngerasain. Iya. Cuma megang-megang doang tuh. Jadi emang sedikit orang Indonesia yang pernah ke sekolah di Hetslingen, Jerman. Ya harganya juga mahal. Gitu. Lu bayar sendiri waktu itu? Enggak, kalau itu enggak. Jadi ada brand yang membiayai gue. Karena dia ngeliat, ya kalau mau bawa jurnalis, bisa ngetes produk gue nih. Salah satu yang bisa dia latih ya Gareng nih. Kalau yang lain belum tentu bisa dilatih. Mungkin menurut dia gitu. Jadi, Reng, lu mau nggak gue sekolahin di situ? Jadi ketika lu nanti ngetes motor gue, lu tahu caranya ngetes gitu. Ya, harga mahal tuh. Sekarang ngapain aja lu berarti Om? Sekarang aktivitas gue videographer untuk sebuah korporasi, gitu kan. Ada beberapa korporasi lah, baik di dunia otomotif, yang kalau spesialis untuk produk-produk adventure, produk-produk yang off-road, biasanya mempercayakan ke gue, gitu. Karena menurut mereka, Gareng tahu tesnya.
Iya. Gitu. Misalkan kalau videografer atau sutradara yang biasa ngambil apa aja gitu ya, dia nggak tahu nih gerakan cemen sama gerakan yang benar gitu buat adventure kan, bisa-bisa begitu tayang, lah begitu mah nggak usah lo cobain gitu. Dan ini salah gestur ridernya atau kayak gimana nya. Dengan gue dia udah lebih nyaman pede lah, tahu. Udah lah Gareng tahu cara crossing river yang benar, gestur ridernya kayak gimana dia tahu. Terus mana yang bilang ekstrim, mana yang cemen gitu udah. Iya, gitu. Portofolio lu udah banyak, lu udah tidak membutuhkan validasi, lu udah nggak punya nggak perlu kampanye lagi nih, gua nggak perlu sih seorang Gareng itu. Tapi kalau gue sih masih perlu kayaknya itu. Yang semua proses dulu kan juga gua kan pernah seusia muda yang lagi ngawalin pasti ada. Nah, sekarang ini kan banyak kayak ada TikTok ya kan, ada saingan YouTube juga apa sih namanya, tup apalah banyak, gitu kan, terus juga dia sosial media tuh banyak, dan semua boleh dibilang pengen jadi konten kreator. Dia ngupload fotonya kayak yang estetik gimana menurutnya, terus juga bikin video yang melalui aplikasi sosmed tersebut kah, atau melalui, kalau zaman lu berarti eranya masih harus pakai Premiere Pro ya. Iya, kalau di zaman gue itu buat bikin video banyak banget, ada storytellingnya dulu, susun dulu segala macam, scene by scene-nya, segala macam. Baru masuk lu mau ngomongin apa, ya kan, segmen 1 mau bicara apa, segmen 2, segmen 3, closingnya mau kayak gimana. Kalau sekarang gua apa ya, bumper harus diciptain dulu, judul masuknya di mana gitu kan. Sekarang enggak, lu buka pagi-pagi aja ngomong, gua mau riding dulu deh. Lu ikutin aja gue, ceplek, kamera harus dibalikin kemana gitu, dan alatnya ada. Ya kalau dulu kan kamera action cam nggak ada. Sulit. Gue masuknya action cam tuh masih Hero 3 gitu. Gue pakai itu dulu. Renyak masih itu. Iya, geter banget. Sampai ada gimbal yang khusus buat GoPro, gue beli gitu kan. Karena gitu sekarang udah nggak perlu gitu. Semua udah ada stabilisernya. Handphone udah canggih semuanya gitu. Audionya juga udah cakep. Dulu pakai GoPro 2, GoPro 3 ada casingnya. Lah suara kita mendem. Nah, yang gue perhatiin sih karena segitu mudahnya orang bikin video, orang upload video. Ya, bagaimana menurut lu komposisi bikin video yang estetik lah, sinematik lah, pesan apa yang mau disampaikan ke netizen tentang video tersebut gitu kan, apa lucunya lah, apa informasi tempatnya kah, atau cuman joget-joget kah? Itu ada pakem tersendiri nggak sih kalau dari senior nih? Lu kan senior. Ya kalau bicara broadcast harusnya ada pakem gitu. Tapi kalau ngelihat selera masyarakat bukan cuma Indonesia tapi dunia sekarang, kadang yang simple-simple yang mereka butuhkan gitu kan. Di satu contoh deh, lu ngelihat truk di tikungan nanjak aja rame itu penontonnya, bisa jutaan. Ketimbang sama konten yang udah dibikin storytelling segala macam. Kagak viral. Ketimbang truk doang di tikungan itu bisa gitu. Lu gimana? Itu nggak masuk, di sekolah juga nggak masuk gitu. Algoritmanya nggak masuk. Kayak gak ada di bangku sekolahan. Iya, itu kita kalau dulu lagi main sama sutradara gitu, ngapain video kayak gini lu roll sampai panjang banget, saya mau nonton gitu. Sebentar doang, kecuali ada speedingnya nih mobil gitu, ngecot-ngecot. Lah itu tikungan di Padang itu kan gitu doang. Hah? Lu bisa bayangin 5 juta, 10 juta, buset kata gue. Ya dong? Iya, berarti pakai handphone doang lagi. Iya. Dulu berpikirnya gini, bahwa ada segmen yang kayak gini, memang senang. Tapi ketika gue ngeliat bisa 10 juta, ini bukan segmen. Iya. Bukan segmen orang penonton, ini siapa aja udah nonton berarti. Iya. Yang sampai orang nggak suka truk sampai nonton ke situ. Jadi simple. Algoritmanya gue nggak tahu tuh. Lu aja masih bingung ya? Bingung. Gue bikin video krayan. Sampai mau kayak orang mau mati itu. Kayak mau mati aja nyari tempatnya di mari lu Reng gitu kan. Itu yang nonton dia kalah. Jadi pakem lo bagaimana kita menciptakan atau meng-create satu konten video yang menarik ya. Mengemas taruhlah dalam 15 detik. Video krayan itu berapa episode? 19 episode. 19 episode. Mewakili 19 episode dalam 15 detik. Pakemnya lu harus ngambil apa dalam 15 detik, lu naruh apa aja kan gitu. 19 episode, perjalanan 7 hari dalam 15 detik. Dalam 15 detik gue cuma bisa bercerita itu. Tapi di latar belakang di tempat yang gue pengen mati gitu kan. Jadi gue cerita, gue dari Kalimantan, perjalanan ini udah 7 hari.
rasanya mau mati segala macem, dehidrasi segala macem. Hanya doa doang yang bisa. Udah gitu doang udah. Tapi itu nggak akan kuat. Mewakili. Iya, untuk semua, mewakili. Itu cukup. Gue rasa cukup. Tapi powernya untuk Kurang. viral itu menurut tuh Kurang juga ya. Kecuali di saat lagi main salah satu temen jatuh ke jurang. Gue rasa itu bisa gitu kan. Masa bisa action Ibnu Jamil jatuh ke jurang dulu sih baru viral. Nah, sekarang gini, waktu gue lagi adventure di Kerawang, itu ada jembatan rakit. Itu kan udah lama. Gue cek di YouTube juga udah banyak gitu kan. Ketika gue sampai di situ, gue cuma naruh doang handphone gue rekam. 6.500.000. Enggak, mana ada TV yang nggak ngambil video gue di situ. Mana ada TikTok yang ngambil dari video gue itu. Itu paling viral. Sampai Pak Haji nelpon gue. Oh enggak, Reng, lah kan Pak Haji saya udah bilang ini viral nih Pak Haji kalau saya bikin. Saya bilang gitu. Itu viral. Habis itu rame itu jembatan. Pasti lu tahu jembatan Kerawang. Iya. Yang omsetnya. Iya, yang omsetnya 30 juta paling bego. Gitu kan Pak Haji. Besoknya Pak Haji pakai duit receh beli ituan. Beli Mitsubishi apaan tuh? Itu bayar pajak kayak gitu Pak Haji. Bayar Pak Haji. Ya, Anda berangkat umroh tiap bulan, ya. Makanya berani dia diviralin. PA emang Pak Haji tuh, ya. Alhamdulillah. Salut gua. Iya, karena kan dia bener. Kalau orang bener pasti udah rontok. berani. Betul. Gitu. Udah rontok. Iya, jadi yang satu lagi sih bagaimana menciptakan komposisi video mau di YouTube atau di IG atau di TikTok menurut lu biar viral, khususnya main di motor, ya off-road. Dalam konteks video itu ada dua, sama dengan jurnalistik. Jadi momen sangat berperan. Satu lagi memang kualitas. Cuma dua itu aja. Momen tuh misalkan ada adegan di mana orang jatuh di tempat yang nggak biasa gitu. Itu rame. Itu cuma lu doang yang bisa dapat tuh momen itu. Orang sulit mendapatkan itu. Itu bisa viral. Kedua, memang cara pengambilan gambar lu setting banget. Seolah-olah itu menjadi realita gitu. Padahal itu sebenarnya create. Itu juga bisa. Tapi susah juga, misalkan dengan sengaja pakai stuntman, misalkan gua gitu kan, dengan natural sama yang diadakan itu ya beda. Betul. Iya, zaman sekarang kan orang udah apa-apa handphone. Handphone nih, ya enggak. Yang pasti kalau menurut gue, video itu viral atau tidak kalau kontradiktif. Ada pro kontranya. Kalau nggak ada pro kontranya, setuju semuanya juga nggak viral. Kurang. Dia harus ada pro kontranya. Yang kemarin tuh yang kita main di Citayam tuh. Ya. Satu video yang pleset tuh. Itu viral itu. Yang mana sih pleset? Yang nyiramin air. Siapa tuh namanya? Gupron Iya, itu buset. Itu viral. Iya, emang sampai viral hari itu. ini masih ada tuh. Iya, viral tuh di akun Serigala, viral tuh. Gue juga nge-repostin juga tuh di akun Seria Joga. Itu kocak banget. Iya, kocak itu. Dia kan kontra kan, saat dia ngomong gue takut kena karma gitu. Tapi langsung dibayar kontan. Ya, itu viral. Iya. Padahal dan viralnya itu justru bukan dari pengupload pertama. Karena kan gue dapat juga dari anak-anak dari WA grup. Dipostingnya di Serigala. Haji Gufron. Ibnu Jamilo. Akunnya di 1 juta. Ngambil momen tempat yang sama sama gue. Kenapa yang viral video gue? Iya. Gitu. Karena begitu ada yang masuk komen di gue, bukan kontennya yang mungkin pro kontra, tapi komentarnya satu nih orang pro kontra, itu dia diserang. Gitu. Jadi nih orang netizen ngasih komentar cuman justru mengusik netizen lain. Ya kagak bro, gini-gini. Jadi rame. Udah naik. Gitu. Jadi bukan kontennya semata-mata, tapi ada komentar yang pro kontra di dalam. Itu juga bisa bikin viral. Iya. Jadi menurut lo kalau komen-komen yang negatif biarkan aja. Menghujat itu biarkan aja. Toh kan jangan kita nganggap itu sebagai personal, serangan ke personal, biarkan aja. Toh dia nggak kenal, kita juga nggak tahu dia. Iya sih. Itu ngapain lu pikirin? Jangan-jangan tuh lagi nongkrong di halte pengangguran, lagi ada handphone, pulsanya pas gitu-gitu doang baik komen, tep udah gitu. Apalagi dia lagi ditagih pinjol. Iya, dia pinjol, udah gitu. Puyeng. Iya pulang, dia nggak mikirin komentar apa yang tadi dia terjadi viral, dia nggak mikirin. Kita mikirin sampai tidur ngapain lu? Iya, dia hilap lagi kan. Iya. Jadi ya, selain konten, ada komentar yang kemudian mendirect untuk konten kita menjadi viral. Itu juga mungkin kan. Gitu. Kayak Pak Haji yang jembatan. Itu karena konten-kontennya. Wah, Pak Haji sedekah nggak nih? Itu kan jalan punya pemerintah. Iya. Ya, terus kan ada, enggak dong itu punya Pak Haji. Ya itu kan kontra
kontrak. Iya, kontrak. Jadinya viral. Jadi viral. Gitu kan. Gitu. Benar-benar. Mungkin itu jembatan Ada stepnya ya, ada stepnya ya. Iya, Pak Haji yang buat lah. Iya. Gitu ya. Ya kita positive thinking lah. Ya, gitu. Dan itu gue tahuin karena gue seneng main adventure, main motor. Kalau kagak mah nggak bisa nyampe ke situ. Gitu. Berarti seorang videografer itu menurut gua lebih jago daripada pembalapnya atau si aktor atau talent yang akan di shoot sama dia. Untuk main adventure apalagi enduro, ya, iya dituntut itu. Jadi selain dia bisa berkendara, dia harus bisa survival sendiri, dan di waktu yang sama ketika orang latih, lu harus hidupin kamera lu mengambil adegan itu. Padahal sama-sama napas habis itu. Ya kan? Ditanjakan nih, anjing habis nih. Lah ini habis gua ambil gambarnya nih. Ya tetap aja. Habis itu ya kita naikin motor kita. Berarti lu kalau adventurean bawa motor, bawa kamera, Bawa baterai semua, bawa memory card segala macam. Bawa power supply. Udah bukan pakai mirrorless kan? Pakai mirrorless. GoPro pakai. Bawa GoPro bawa. Drone gua bawa. Terbangin drone semua segala macam. Iya, dulu gue juga pernah tuh kayak lu tuh. Lagi suka-sukanya kan mainin drone, tapi kayaknya capek juga bawa semua. Iya, kalau hobi jadinya begitu. Tapi kalau itu sebagai salah satu passion, ya enggak. Gitu. Terus rusak lah karena kebentur apalah, aduh. Wah, gua di rumah ada kali 5 udah hancur. Kamera gua pernah berantakan. Modal udah banyak ya. Iya. Karena lu suka berarti ya. Iya, karena suka. Kalau dihitung untung rugi sih, wah habis. Gua pernah kamera lensa baru beli, lensa 28 fix. Baru gua pakai berantakan. Iya, jatuh, prak aja. Aduh, tuh Sony gua. Iya, Sony A7 itu, waduh, ngenes gue. Dan gua kalau ngelihat kejadian, prak, bunyi aja krek, gua langsung bungkus tuh kamera. Gua langsung bungkus, gua masukin tas, gua nggak mau ngelihat. Karena akan ngerusak gua perjalanan. Iya, moodnya. Jadi kepikiran. Rank itu kenapa? Oh, lu jangan tanya udah. Gua nggak mau buka sampai gua finish. Iya. Gitu. Waktu itu gua main di Sulawesi. Baru hari pertama, belum masuk jalur. Dihajar emak-emak. Buak. Lu ditabrak mama? Iya, mama di perempatan. Iya. Apes amat. Apes, gue bilang, udah. Lensa 28, berat kan? Taruh di belakang. Sepanjang 3 hari main, itu cuman bebanin gue doang tuh, lensa tuh. Kau pakai kagak apa enggak? Itu lu punya pakem harus gitu pakai lensa yang begitu, mirrorless lah. Kenapa nggak pakai handphone aja sama GoPro? Kalau tujuannya konten-konten ringan, ya pakai handphone bisa, pakai action cam bisa. Tapi ketika sudah ingin mendapatkan deep of field, gitu kan, terus gambarnya sinematik, cerita yang kuat, ya gue nggak bisa pakai itu. Gitu. Lu taruh di kanal YouTube lo? Ada yang gue taruh kanal YouTube gue, beberapa ada yang dipakai klien. Gitu. Ya kalau punya klien ya pasti buat dia lah ya. Ya buat dia. Kalau lain gue nggak boleh pakai GoPro. GoPro itu hanya 10% dari total. Oh, GoPro malah 10%. Kecil. Iya, drone juga. Gue bikin YouTube GoPro semua. Nggak boleh gitu. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Tapi emang ada pakemnya begitu? Ada, kayak di Netflix juga ada. Sama. Netflix juga standarnya kalau lu mau bikin petualangan di alam bebas, itu GoPro-nya nggak lebih dari 10% bahkan. Iya. Action cam sama drone-nya, kalau drone Mavic itu nggak boleh lebih dari 15%. Gitu, tapi kecuali udah pakai yang... Lu punya asisten? Ada, gue melatih asisten. Benny tuh termasuk yang gue ajarin gimana cara dia ngambil gambar. Si Niko juga gue ajarin cara gimana ngambil gambar gitu. Menurut lu dia udah 50% ilmu lu bisa terapin? 50% mah ada. Udah bisa? 50% bisa gitu. Paling nggak sekarang gue ngomong gini, misalkan Niko, terutama Niko ya. Nik, lu pakai berapa? Bukan berapa lu, dia forma berapa? Lu mau ngusut apa di situ? Lu kasih ISO segini, bukan lu segini. Shutter speed lu di sini ya, gitu. Oh, dia tinggal kontrol, gitu. Gue udah tahu. Tadi ngomong, gue pakai segini-gini. Enggak, lu turunin 1 stop. Bilang gitu. Enggak, gue digelap. Oke, naikin 2 stop. Gitu, bukaannya biar kalau ini. Terus satu pakai variabel, lu pakai sekarang variabel ini, filter. Variabel filter masukin, lu pasang di 28. Gue pengen deep of field-nya dia, ambil kerut-kerut wajahnya. Gitu.
Gitu. Jadi ribet nih, lu bisa dengerin sendiri kan? Ya nggak, gue aja masih ribet kayak dengerin. Jadi gue tahu nih kalau lu pakai berapa nih sekarang, segini, kayaknya over tuh, gitu. Iya, karena udah pasti itu matematika. Iya, matematika. Pasti itu ilmunya. Nah, gimana cara memulai kanal YouTube baru agar konsisten nih buat off-roader baru yang gue pengen bikin channel YouTube nih, tapi low budget nih, low banget dah, cuman modal handphone beli GoPro jadul. Ya, terus lu bikin YouTube viewernya memuaskan lah. Ya nggak banyak banget tapi memuaskan lah, worth it lah dengan apa yang lu udah keluarkan, tenaga, duit. Gimana caranya menurut lu? Pisang goreng dulu kali ya. Sebenarnya banyak Don yang udah melakukan kayak gitu. Vlogger, motovlogger kan juga cuma pakai di mounting di handphone, terus dia ngomong segala macam. Memang audionya harus kuat, jadi dia mesti setting audionya tuh biar nggak pakai mic khusus sebenarnya. Ya pakai mic khusus, jadi nggak ambience anginnya tuh bercampur aduk sama suara, jadi nggak jelas. Nah dia pakai itu, dia cuma open doang, tapi selama jalan dia harus ngomong tuh. Jadi konten. Jadi kuping ini yang dia andelin, penontonnya tuh kuping yang disikat gitu. Karena kan tontonnya sama aja nih. Iya, kan? jalanan. Nah, berarti kupingnya yang dihajar. Karena multimedia kan nggak cuma mata, tapi kan telinga juga pendengaran. Nah itu kontennya harus hidup, ngomong aja terus. Bagus-bagus kalau kemudian di jalan dia ketemu konflik, gitu. Makan kerotok dulu biar gacor. Iya. Dia dimaki-maki sama propos di depan komplek TNI AL gitu kan. Itu malah dinaikin. Itu viral karena pro kontra. Ada yang menyalahkan petugas yang wah kasar banget sih, emang jalan punya lo. Ya itu kan komplek militer. Ada yang mendukung. Nah, pro kontra itu bikin viral. Gitu. Masalahnya dia nggak bisa mempertahankan konten yang seperti itu kan. Besok dia konten nggak dapat apa-apaan gitu. Jadi naik turun. Nah kalau udah kayak gitu, mainlah ke tempat-tempat baru yang orang lain belum pernah ke sana, lu coba bahas. Gitu. Jadi literasi tentang daerah, tentang rute-rute perjalanan itu harus banyakin. Nah menurut lo konten buat di YouTube kah atau buat di sosmed IG, TikTok kah, lebih gampang viral informasi atau hiburan? Hiburan. TikTok udah pasti hiburan. Ya, sama Instagram Reel juga hiburan. Gitu, ya? Betul. Lebih gampang viral. Kalau persentase tuh di 85% orang nyari hiburan. Nah, kalau yang buat informasi-informasi biasanya umurnya udah di 35 ke atas. Gitu. Tapi itu cocoknya naruh di mana? Yang informasi yang rada-rada berat gitu. Ya misalkan teknik riding. Ya dah. Anak muda mana mau diajarin? Ayolah kayak baru aja belajar. Anak muda kan taunya wah lompat. Oh, begini caranya kakinya dia cuma melihat doang. Tapi kalau orang yang udah mature kan pengen tahu bukan koplingnya berapa. Ya kan, dibukanya di RPM berapa, terus kalau gue mau wheelie biar nggak jempalit, gimana caranya? Kalau anak muda kan nggak melihat dan dia meniru. Jadi konten oral nggak terlalu dituntut. Yang penting lu action keren aja. Berkali-kali tuh dia bisa liatin. Orang tua nggak mau ngeliat berkali-kali. Nggak ada waktunya dibuat berkali-kali. Jadi informasi jadi sangat penting. Tapi kalau anak muda, ya udah lu pakai style aja. Dan banyak kan anak muda yang nonton ketimbang orang tua. Iya sih. Itu. Jadi terlalu teknis ya nggak juga menarik. Untuk tergantung selera gua lah, maunya main di mana nih. Gitu. Ya. Nah kalau gaya-gaya lu tuh lebih banyak di kalangan anak-anak muda ke bawah tuh. 15 sampai 21 tuh pasar lu tuh. Pasar lu tuh karena lu kan rame tuh. Ya kan? Karena nggak penting aja lu komentarin. Anak-anak muda kan pengennya yang insan-insan kayak gitu. Gitu. Kalau dia lu ajarin tuh tentang ini rasio torsinya segini-segini nih, lu nggak bisa nih pakai ini, terus mesin ini udah begini, pakainya clutch-nya begini, teknis selalu ngomong, lu harus olinya begini, kelar sama dia. Pertama beli aja di mesin minta sama bapaknya oli, syukur-syukur dibeliin apa dia mau, gitu kan. Nah, kita masuk ke segmen reaction, Om. Gua akan nunjukin lo, dan menurut lo seberapa renyak. Jadi ada ini, kalau di gua itu renyak meternya. Gitu kan, ada renyak meternya, seberapa renyak menurut lo? Renyak tuh hancur lebur. Pokoknya artinya luas sih renyak itu. Renyak tuh apa ya, rampel gitu lah. Ini adalah live, Bung Tajul. Ada yang ingin Anda katakan? Oke, kampanye memang tidak mudah ya, Bung Tajul. Ya, inilah, ini memang bukan permainan kaleng-kaleng ya. Ya, bukan pura-pura ini.
Anjing emang anjing loh. Ada sempat jatuh di kali. Ya, ini dia Bung Tajul saudara dengan KLE padahal dia presiden rally. Emang dia kurang ajar dia. Ya, disponsori Honda, motornya Kawasaki. Ya, inilah kita lihat. Ya, ini dia. Salah motor, salah trek, ya kan? Dan salah menganggap omongan anak-anak bahwa apa yang anak-anak bilang terhadap lu itu benar. Udah, lebih baik ini ada jalan keluar buat Tajul. Kita sediakan kopi. Ya, mendingan lu gak usah terusin karena masih ada 10 kilo yang kayak gitu. Oke? No. Ya, ini dia timnya. Manajer tim dari Tajul Arifin. Oke. Tajul Arifin tampaknya akan mengakhiri lomba. Dia akan mandi lalu menyeduh kopi yang disediakan oleh tuan rumah kita. Tajul, selamat jalan. Anda jatuh lagi, Bu Tajul. Anjing. Kamu sebagai mekanik. Ini gimana ini? Ini gimana ini? Bangke lu pada lu. Oke. Ya, itu gue aja sakit tuh. Gue sakit tuh gue habis itu ya. Hancur itu. Ini kontroversi loh. Ini video kontroversi kenapa? Karena tokohnya ini dikenal luas, dikenal motor, ya kan? Sangat dihormati lah ya di komunitas CRF Rally. Tapi di video ini kelihatan dia dikadalin banget. Udah nggak ada artinya. Harga diri hancur ini. Hancur ini. Dan itu spontan tuh. Spontan. Gue aja ngoceh, habis itu gue ketawa sakit banget ini. Ini balap di mana ini waktu itu balap? Ini waktu di Sukabumi. Ya, bar to bar, event bar to bar. Ya. Erik Anying. Udah gue bilangin sama tuh, gak usah ikut katanya. Dia kenapa ikut ginian? Ya, dia kan presiden CRF Rally. Iya. Ya kan? Kenapa dia pakai Kawasaki? Ya, tadi udah dikasih, udah mau dikasih Honda, mau tinggian. Kaki cekak. Iya, kakinya cekak. Adanya 140, ambil 140 aja mendingan kata gue. Tadi mau pakai Husky. 300 PE, iya kan. Makin mati dia. Makin meninggal kata gue. Udah, yang ada nih aja Jul. Udah lu ikut kata gue gitu. Nah, dia ikut. Ini belum seperempat. Iya. Belum seperempat. Oh, belum seperempat. Emang berapa lap sih dia? 15 kilo. 15 ini kilo. Paling baru belum ada sekilo, ini 800 meter nih. 800 meter Dia satu lap kan? Satu lap doang. Cuman 18 kilo. 18 kilo. Lah ini baru seperempat. 800 kilo. 800 meter. 800 meter. Udah mau meninggal dia. Mampus dia. Iya. Itu kalau dia terusin ini, bangkainya nggak ada nemuin nih. Bangkainya dia nih, iya bangkainya nggak ada nemuin itu. Lah masih banyak banget di dalam dia. Ada yang kali yang dalam leher. Kata gue gimana? Iya, gue lihat sih emang obstacle-nya kebanyakan lumpur ya. Sungai, lumpur, tanjakan yang begini-gini. Kalau tanjakan oke lah ya. Iya. Gitu lu jatuh juga orang lihat gitu kan. Lah kalau di lumpur lu keren. Kelelep hilang. Iya. Tajul mana Tajul? Iya. Lu kan tahu Tajul ya kan, ring 17. Ya kalau peserta lain kan ring 21, tinggi-tinggi orangnya ya kan. Ini ring 17 gua lalu. Tapi gengsinya tinggi loh. Oh, dia juara kalau urusan gengsi. Om Tajul ini gini. Tapi di sini. Iya. Ini melatih mental dia. Mental gitu. Dan juga mesti tahu diri. Kalau umur udah banyak, nggak usah ikut kegayaan. Tapi gue salut sih sama Om Tajul. Dia berani. Ya, gue respect sama dia. Dia berani terjun di sini. Gue salut lah. Walaupun ini menjadi yang terakhir buat dia. Ini nggak ada di video aja. Udah deh, gue nggak mau lagi. udah stop gue di sini. Udah adventure aja deh gue. Gitu. Ini berapa renyak menurut lo? Konten ini berapa renyak? Wah, ini titik nadir kalau kata dari gue. 1 sampai 10? Oh, 10 udah. udah. Minus. Gak ada lagi kan? Udah. Kata dia udah 10, habis. Habis ini. Seorang Tajul soalnya. Seorang Tajul. Tapi sih kalau menurut gua voice overnya nih yang Iya, ngisi kan? Suaranya ngisi. Ini bacot lu ini yang nomor 1. Iya, bacot benar. Jadi Tajul Arifin ini pecahnya di bacot lu. Iya, mau dibacot. Mungkin kalau dipegang si Obi atau yang lain atau gua, nggak sepecah ini sih. Karena sosok seorang Gareng yang udah begitu sama Tajul ya kan. Lu mau bacot apa juga selalu dah gitu kan. Makanya orang pada dijapri gue. Nah, teman-temannya dia. Itu Tajul kagak marah lu. Ya lu jangan ikutin. Lu jangan ikutin kalau lu mati balik jangan songong-songong lu. Udah gue doang itu yang boleh. Gitu. Tapi kalau karena gue kan jurnalis ya sama siapa aja juga gue ngomong begitu. Kebiasaan gitu. Tapi kan lu juga ngeliat
Ya, ngeliat ada lawan chemistry, dong. ya, betul. Nggak mungkin dong, misalkan Nggak mungkin. Anies Baswedan lo gini. Ya, kalau gue udah gaul 3 bulan sama Anies bisa juga. Iya, bisa juga. Bisa juga. Dia tau gue kan, gareng bacotnya gitu kan. Bisa juga. Iya, gitu. Tapi kalau awal-awal masih jaim. Iya masih jaim gitu. Bisa, pokoknya kalau udah main lama-lama aja gue udah habis. Udah habis gitu. Tapi boleh kita main bareng nih. Ini wacana mulu dari tahun kapan? Iya, kita belum pernah. iya. Lu nggak pernah japri gue, kan kalau gue mah gengsi. Kita diajak. Enggak, kalau gue motor lu kenceng. Elah. Iya, motor lu kenceng. Nih, takutnya Jido nih nggak dapet emosi, nggak dapet pace-nya gitu. Lu harus ketika main di gue tuh ada yang pace-nya sama malu, jadi lu bisa lepas. Enggak, kalau gue sih sekarang sih ya udah ngikutin di mana tempat gue berada. Kalau dulu emang ego gue kayaknya pace gue beda nih gitu. Kalau sekarang lu lebih gitu bisa ngomong ya. Kalau sekarang ya udahlah. Ngomong Karena dulu gue juga mau kemana sih? Gue mau balapan lawan lawan udah nggak mungkin bos. Gitu. Jadi orang gue gue tahu diri. kayak kemarin kan gue main sama anak-anak big bike KTM, ya kan. Waktu gue datang dia nggak tahu nih gue datang pagi. Begitu datang itu leadernya aja langsung keder. Waduh, Gareng datang. Enggak, gue bilang. Gue ngikut lu. Gue bilang, gue nggak akan ngasih lu rute-rute, enggak, gue mau ikut, lu mau kemana aja. Lu tidak mendominasi. Enggak, jadi gue di belakang atau gue di depan nungguin dia, gue foto-foto. Tapi kadang-kadang lu gatel juga sih. Ya, itu ada sih sekitar 500 meter, akhirnya pakai jalur gue. Ada putar balik. Ada putar balik. Oke, karena ini udah kata lu renyek meter 10, gua nggak ngasih ini reaction lagi lah ya. Dan berikutnya segmen jawab cepat. Oke. Ya. Gua udah bikin catatan ya buat lu nih. Spesial ya. Ya. Kamera atau motor? Motor. Kenapa? Kan lu berawal dari kamera. Iya. Nama besar lu kamera. Oke. Dengan motor, gue bisa tahu tempat-tempat yang pengen gue tahu dan gue ceritakan. Dan menceritakan itu nggak mesti selalu lewat visual. Tapi dalam dialog kayak gini, dalam pertemuan-pertemuan yang gue diundang untuk jadi pembicara, itu memperkaya pengalaman gue sehingga gue bisa sharing. Motor jadinya. Motor, oke, motor. Baru kedua kamera lah ya. Kamera. Ahoy G-Boy atau Serigala Rider? Serigala Rider. Lah kenapa? Nah, Serigala itu sebenarnya bukan komunitas. Jadi orang yang memiliki soul, jiwa. Seperti filosofi serigala. Nah, kalau lu jalan sama temen, ya lu lindungin temen lu. Lu yang kuat, jadi penjaga. Oh, serigala gitu ya? Gitu. Dia harus jagain. Jadi yang paling jago justru di belakang. Ngomong. Ngepekin. Yang lemah taruh di tengah. Yang depan, yang pintar nunjukin arah dan nggak boleh diprotes apa yang diarahkan sama dia. Tanggung jawab dia Gitu. Nggak boleh, ini gara-gara lu nih salah rutenya. Nggak boleh. Kalau mau lu aja di depan. Nah, serigala memanfaatkan filosofi serigala yang di alam liar itu ketika bermain motor. Makanya kenapa gue beli serigala? Kemanapun, selama lu punya konsep itu, di negeri yang nggak pernah lu tahu aja, lu berani pasti. Karena lu merasa nggak sendiri. Pack. Kalau Ahoy G-Boy? Kalau Ahoy G-Boy kan umurnya udah pada tua. Iya kan? Lu kenapa urusan sama tua? Lah gue diajaknya San Mori mulu. Jadi lu kagak muda-muda gitu? Iya. Jadi muda itu umur atau? Enggak, muda itu dari pemikiran. Bukan usia. Lah teman-teman gue udah pada buncit semuanya, udah pada yang ngomong cucu. Lu nggak buncit-buncit? Ya gue kan namanya begini. Gue udah begini, tahu gue juga bingung ya. Sakitnya nggak pernah gue. Demi Allah, sakitnya nggak pernah gue. Alhamdulillah, iya. Sakit. Padahal gue kecilnya tuh punya penyakit yang kalau gue ceritain itu ngenes gitu ya. Gue sampai umur gue dibilang nggak panjang sama tim dokter di RSCM. Oh, gitu? Iya benar. Apa bengek? Bukan. Nggak bisa disebut lah kan. Gitu. Jadi privasi lah ya. Privasi. Oke. Nggak boleh. Pertanyaan yang terakhir. Oboy atau Jamilo? Oboy apa Jamilo? Dua-duanya pernah main sama gue nih. Dua-duanya. Iya, lu mau jawab cepet dong, jangan ya. Oboy, Jamilo. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini.
Ada satu lagi sih yang Ini gantung lu kagak tahu gak nanya alasannya. PA nih. yang akan gue bahas tentang rimba rate. Oke, Rimba rate Malaysia. Rimba rate itu apa? Iya, dan nanti lah kita ngopi dulu. Ngopi dulu ya. Sebat-sebat dulu. Thank you.